Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian hanya menunggu kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang membuat durhaka, atau sakit yang melemahkan, atau ketuaan yang melumpuhkan akal ingatan, atau kematian yang mengejutkan datang tiba-tiba hingga tidak sempat bertobat, atau dajjal si jahat yang sedang bersembunyi yang ditunggu-tunggu, atau hari kiamat. Maka hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemiskinan, kefakiran yang melalaikan, maksudnya di sini adalah disebabkan kelaparan yang dialaminya sehingga membuatnya lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini dinyatakan sakit yang melemahkan, yakni melemahkan amal agamanya karena malas yang ditimbulkan oleh penyakit yang dideritanya. Hadis ini bermaksud bahwa seseorang harus membuat persiapan untuk kehidupan akhiratnya dengan mengerjakan amal-amal soleh sebelum salah satu dari ketujuh keadaan tersebut datang. Jangan sampai salah satu dari halangan-halangan ini muncul dan manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bi a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ginan mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhisan awid dajjala fasyarru ghaibin yuntazaru awis sa'ah fasa'ah adaha wa amar. Hadis ini riwayat Tirmizi. Saya ulangi lagi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru, bersegeralah kalian mengerjakan bil a'mal, kalian mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Apakah kalian hanya menunggu kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang membuat durhaka? Hari ini banyak sekali orang beralasan, saya tidak punya apa-apa, saya memikirkan pembiayaan di rumah, saya memikirkan masalah biaya anak-anak sekolah, saya memikirkan pembiayaan di dapur, pembiayaan rumah tangga. Ternyata kemiskinan ini melalaikan sehingga jadi alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kekayaan yang membuat durhaka, justru dengan diberi kekayaan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah menghadiri pengajian. Waktu dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, datang kepada ulama. Sekarang sudah kaya, sudah sibuk saja dengan dunia. Dari hari ke hari yang dipikirkannya adalah harta dan harta, sehingga akhirnya membuat dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan ini membuat dia
tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sakit yang melemahkan. Banyak orang yang dia ditimpa bala, bencana, ujian, sakit, sehingga sakit ini membuat dia lemah. Ada orang penyakit stroke, ada orang penyakit darah tinggi, ada orang penyakit mah, macam-macam penyakit menimpa manusia sehingga dirinya menjadi lemah. Atau ketuaan yang melumpuhkan akal ingatan, atau dia waktunya sudah tua sehingga ingatannya sudah hilang, sudah tidak mampu lagi, bahkan sudah tidak ingat lagi nama anak-anaknya. Atau kematian yang mengejutkan, datang tiba-tiba sehingga tidak sempat bertobat. Kematian ini disangkanya hanya orang lain saja. Ketika mendengar berita kematian, orang lain yang meninggal. Padahal nanti suatu saat diri kita yang akan diumumkan bahwa kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang mengejutkan datang tiba-tiba di waktu pagi, ketika berdiri, ketika duduk, ketika ada di kendaraan, ketika sedang bercengkrama dengan keluarga kita, dalam kelalaian, ketika sedang berpesta pora, ketika sedang bertamasya, kematian datang tiba-tiba sehingga tidak sempat bertaubat. Apa yang ditunggu? Atau dajjal si jahat yang sedang bersembunyi, yang ditunggu-tunggu, atau hari kiamat yang jelas. Walaupun hari kiamat pada saat hidup kita tidak datang, tapi kematian pun akan datang kepada kita. Kematian datang kepada kita, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yang jelas kiamat itu tetap ada, dan kiamat itu akan terjadi. Maka hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Saudara-saudara sekalian, di waktu pagi ini maka kita berpikir bagaimana amal-amal kebaikan kita perbaiki, kita tingkatkan, sehingga amal-amal kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada langkah-langkah dan aktivitas saudara-saudara di waktu pagi ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.